Chapter 1186. Ketika orang mendengar ini, Leng Xingfeng memasuki lantai 5 lebih awal dari Han Li. Ini benar-benar berita yang tidak terduga. Meski awal dan akhir masuk ke tingkat kelima tidak serta-merta mewakili masa depan. Han Li menahan diri. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan. Dia bahkan berkata kepada Yan 19, Tuan Yan, adik belah diri Hui tidak dibunuh oleh saya, tetapi saya tahu siapa pembunuhnya. Siapa ini? Yan Shijiu menyipitkan mata. Siapapun dapat melihat bahwa Yan 19 telah mencapai ambang kemarahan saat ini, dan niat membunuhnya telah mengembun menjadi substansi. Itu mereka, wanita berbaju putih, dan Qin Chen. Mereka membunuh adik belah diri Hui. Han Li dengan cepat menemukan Ji Rue dan Qin Chen dari kerumunan, dan berteriak pada mereka. Mereka membunuh Hui Yuqing. Bagaimana bisa? Siapa mereka berdua? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah anak laki-laki yang memiliki konflik dengan Han Li antara awal warisan pedang iblis? Siapa wanita berbaju putih di sampingnya? Sepertinya aku belum pernah melihat wanita cantik seperti itu di dunia sebelumnya. Mendengarkan komentar di sekitar, Qin Chen mencibir padanya. Han Li benar-benar baik-baik saja. Dia menebak kepalanya sendiri. Sayangnya, tidak ada bukti. Semuanya sia-sia. Qin Chen tenang di hatinya, tetapi hati Yu Qianxue kencang. Dia tahu bahwa Hui Yuqing dibunuh olehnya dan Qin Chen. Meskipun tidak ada yang melihatnya saat itu, dia tidak yakin apakah orang-orang dari sekte pedang iblis akan menemukan bukti. Dia merasa sedikit gugup. Tapi dia bertanya-tanya mengapa Han Li akan memasukkan Ji Rue. Sisi lain mengatakan wanita berbaju putih itu bukan dia, tetapi mengacu pada sisi Ji Rue. Dua dari mereka. Ledakan. Perasaan membunuh yang mengerikan menyebar, dan langsung menutupi Qin Chen dan partinya. Niat membunuh yang dingin itu seperti gunung, yang sangat ditekan pada Qin Chen dan Ji Rue dan yang lainnya. Dibandingkan dengan pembunuhan Hui Yuqing Han Li, apa yang ingin dia lihat adalah tangan yang digerakkan oleh orang lain. Terlebih lagi, dia memiliki kesan buruk tentang Qin Chen. Ya, Tuan, adik belah diri Hui benar-benar membunuh mereka. Han Li berkata dengan suara tajam, ketika saya berada di Gunung Jianshan, adik belah diri Hui pernah memiliki konflik dengan mereka, dan sekali bertarung 2 kali. Orang-orang ini pasti memiliki dendam terhadap mereka. Setelah memasuki Menara Jianyi, mereka diam-diam menyerang saudara belah diri yang lebih muda Hui. Selain itu, keduanya mengaktifkan pedang emas ketika mereka berada di Jalan 100 Pedang. Gadis itu juga memiliki senjata ajaib, dan dia memotong dan melukai adik perempuan belah diri Su Yan dengan 1 pedang, jadi kemungkinan besar mereka akan membunuh adik belah diri Hui. Adapun para murid, meskipun mereka bersaing dengan adik belah diri Hui untuk posisi Zongzi, mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari sekte pedang iblis. Bagaimana mereka bisa meracuni adik belah diri Hui? Terlebih lagi, prestasi dan murid adik belah diri Hui adalah antara Bozhong dan Yang Ling, yang merupakan sekte populer. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak bisa membunuh adik belah diri Hui sama sekali. Hanya 2 orang yang mengaktifkan pedang emas ini yang dapat mereka bunuh adik belah diri Hui. Mohon diperhatikan dengan seksama. Apa? Mereka berdua mengaktifkan kendo emas. Begitu pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin gempar. Meskipun banyak prajurit dari pasukan utama di lapangan tidak pernah memasuki warisan pedang iblis, mereka setidaknya pernah mendengarnya. Langkah pertama dalam warisan pedang iblis adalah Jalan 100 Pedang. Di antara mereka, orang yang bisa masuk ke dalam kendo perak adalah seorang jenius kendo yang langka dalam 100 tahun. Pada saat itu, Kaisar Pedang Roh hanya mengaktifkan 3 ilmu pedang perak. Adapun kendo emas, tidak ada yang pernah mengaktifkannya selama lebih dari 1000 tahun. Tapi Han Li berkata bahwa keduanya mengaktifkan pedang emas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Untuk sesaat,
seluruh klan pedang iblis gempar, dan semua orang memandang Qin Chen dan Jiryue. Di mata beberapa pria kuat dari iblis Jianzhong, jejak keserakahan melintas di bagian bawah mata mereka. Konon selama orang yang bisa mengaktifkan Golden Kendo bisa mendapatkan peluang dan keuntungan besar di Golden Kendo. Jika kedua orang ini menginjakkan kaki di kendo emas, bukankah dikatakan bahwa mereka sedang memegang harta karun yang besar sekarang? Tuan, masalah ini sangat penting. Saya pikir pertama-tama kita harus menangkap kedua orang ini dan membuat keputusan setelah penyelidikan. Seorang lelaki tua bahkan minum rendah. Napas tubuh orang ini kental, jelas merupakan setengah langkah Wu Kaisar yang kuat, status dalam iblis Jianzhong jelas tidak rendah. 5 tetua itu bijaksana. Aku yakin mereka adalah pembunuh yang membunuh adik bela diri Shui. Tolong amati mereka dengan cermat. Han Li juga sedang terburu-buru. Kentut, siapa yang berani mengatakan mereka pembunuh? Pada saat ini, jeritan marah terdengar. Suara dingin dengan arti kemarahan, transmisi instan. Qin Chen sedang bersiap untuk belang dan membiarkan orang-orang dari sekte pedang iblis mengambilnya kembali. Itu tidak mungkin. Di alun-alun di sini, Anda bisa memperjuangkannya. Tetapi jika Anda dibawa kembali, siapa yang tahu apa yang akan digunakan sekte pedang iblis? Pada saat itu, banyak rahasianya pasti tidak akan disembunyikan. Tidak bisa menunggu dia untuk membuka mulutnya, mendengar bahwa salah satu marah, sangat sombong, langsung minum memarahi. Siapa yang akan melakukannya untuk dirinya sendiri? Dia penuh kabut. Dia tidak memiliki dasar di kota pedang iblis, seperti anak pahit tanpa orang tua, yang hanya bisa meningkatkan dirinya sendiri. Dan itu tidak terdengar seperti Zhuo Qingfeng dan Nangong Li. Siapa yang bermain liar di klan pedang iblisku? Berani. Han Li, bagaimanapun, meraung dan memelototi tempat suara itu berasal. Aku mengatakannya. Apa pendapatmu? Suhu. Bayangan seorang wanita berbaju kuning mengenakan jubah militer. Meskipun pencapaiannya hanya puncak dari tahap ke-7, matanya sangat dingin dan arogan. Kamu bilang mereka pembunuh. Apakah kamu ingin mati? Begitu wanita berbaju kuning itu jatuh, dia berteriak dengan dingin. Yan 19 terkejut, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Wanita ini tidak lain adalah Hong Ling, anggota Aula Penegakan Hukum yang bertugas di kota pedang iblis mereka. Hanya saja sekarang aku sudah mengganti setelan baju. Saya telah mengenakan baju besi merah khusus dari Aula Penegakan Hukum. Sekarang saya sudah mengubahnya menjadi jubah militer kuning. Bagaimana Aula Penegakan Hukum dapat membantu orang ini? Apakah ada hubungan di antara mereka? Ketakutan, Yan 19 baru saja siap untuk berbicara, tetapi mendengarkan kemarahan Han Li langsung naik. Dari mana asalmu? Ini adalah klan pedang iblisku. Apakah terlalu sombong bagimu untuk menjadi liar di klan pedang iblisku? Han Li tidak saling mengenal. Ketika dia melihat seseorang menghancurkan niatnya, dia menegurnya. Poof. Wajah banyak orang kuat di sekitarnya tiba-tiba berubah. Mata mereka lebar dan mulut mereka terbuka seolah-olah mereka bisa diisi dengan telur bebek. Keringat dingin tiba-tiba muncul di sekujur tubuh. Apa yang Anda sebut dia? Pelacur. Sayangku, ini adalah orang-orang Aula Penegakan Hukum, kamu berani berbicara seperti ini, tidak ingin mati. Dan beberapa orang kuat dari klan pedang iblis bahkan lebih ketakutan, dan mata mereka hampir pecah, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar hebat, dan jiwa mereka hampir hilang. Ini, hatiku tidak tahan ketika aku tua. Yan Shijiu juga ketakutan dan terpana. Ketika dia hendak membuka mulutnya, Hong Ling tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulutnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin.